Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Santoso, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Jelambar 01 Pagi, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Sekaligus mahasiswa PPG Derajat batch 3 tahun 2025 kelas 28 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500100937. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SDN Jelambar 01 Pagi untuk uji kinerja pada kelas 4 dengan tema menyambut usia balik. Selamat menyaksikan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Adri, silakan duduk. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Pak Guru ingin absen terlebih dahulu. Untuk yang laki-laki, apabila dipanggil namanya, bilang hadir dan angkat tangannya sebelah kanan. Untuk yang perempuan, bilang hadirah. Abid, Gulam, Airlangga, Alifa, Alvaro, Arkan. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kupinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kupinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, alhamdulillah di pagi hari ini kita akan membahas tentang bab 4, yaitu tentang usia balik. Ya. Nah, sebelum saya melanjutkan pelajaran atau sebelum saya melanjutkan materi ini, saya akan memberikan atau memberitahukan kalian tujuan pembelajarannya. Apa tujuan pembelajarannya? Yang pertama, agar kalian tahu ya tanda-tanda balik untuk yang laki-laki dan yang untuk perempuan. Nah, itu tujuan pembelajarannya, agar kalian tahu, agar kalian paham. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, ada yang sudah pernah tahu belum apa itu balik? Saya ulang pertanyaannya. Mungkin sebelumnya kalian sudah pernah baca di buku atau di sosial media atau dari bahan yang lainnya. Apa sih yang dimaksud dengan balik? Apa itu balik? Angkat tangan yang tahu. Abid? Dewasa. Nah, dewasa atau balik. Oke, ada tanda-tandanya. Mungkin dari kalian sudah ada yang tahu juga tanda-tandanya. Ya, tanda-tanda balik untuk laki-laki, yang perempuan jangan angkat tangan. Tanda-tanda balik untuk laki-laki. Adrik tumbuh kumis, pintar. Adrik sudah punya kumis belum? Belum, nanti ya. Ibnu, tumbuh jenggot di sini. Arkan, Jakun, ada lagi yang laki-laki, ada yang tahu? Suaranya menjadi besar. Nah, oke, untuk yang perempuan, yang laki-laki jangan angkat tangan. Yang perempuan, apa sih tanda-tanda balik untuk perempuan? Siapa yang tahu perempuan angkat tangan? Wanita? Bisa. Menstruasi atau keluarnya darah kotor ya dari tubuh, atau haid. Nah, haid atau menstruasi. Oke, hari ini kita akan belajar bab 4, yaitu tentang haid. Ya, tanda-tandanya untuk perempuan, dan kalau untuk yang laki-laki itu ada tadi keluarnya jenggot, apalagi tadi kumis, jakun. Nah, itu akan kita pelajari di bab 4, yaitu tentang tanda-tanda balik. Silakan dibuka bukunya, bab 4. Keluarkan dulu bukunya. Dikeluarkan dulu bukunya. Bab 4. Yaitu tentang Oke, sambil diperhatikan dulu. Assalamualaikum. Pak Guru punya video pembelajaran. Selamat datang pada pembelajaran PAI SD kelas 4. Kali ini kita akan belajar tentang tanda-tanda usia balik. Apa itu tadi balik artinya? Dewasa. Perhatikan videonya. Ini adalah usia balik.
Nah, mari kita amati gambar. Ini adalah gambar perkembangan dan pertumbuhan manusia sejak Nah. anak sampai dewasa. Ada di buku sama persis. Berapa umur kalian sekarang? Coba kamu hitung usiamu berdasarkan tanggal lahir kamu. Kira berapa ya? Berapa usia kalian? 10 atau 11 kurang lebih ya. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4? Apakah masih anak-anak ataukah sudah dewasa? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental. Hal ini sesuai dengan perkembangan usia kalian. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting. Mengapa sih kita harus belajar perkembangan usia pada mata pelajaran PAI? Ini karena berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Balik menurut bahasa artinya sampai. Sedangkan balik menurut istilah ialah kedewasaan bagi seseorang. Bagi laki-laki ditandai dengan keluar mani atau mimpi basah. Dan bagi perempuan ditandai dengan keluar haid. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih? Dan apakah ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan? Ada tidak perbedaannya antara anak laki-laki dan perempuan? Ada, pasti ada ya, nggak mungkin sama. Kita lanjut. Nah, fikih adalah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah baik yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antaranya adalah membahas tentang tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang khusus terjadi pada anak perempuan saja. Pernahkah kalian mendengar istilah mimpi basah? Pernah tidak yang laki-laki mendengarkan istilah mimpi basah? Pernah nggak yang laki-laki? Sudah pernah belum mengenal istilah mimpi basah? Belum? Oke. Ini. Oke. Nah, dari video pembelajaran yang tadi sudah dijelaskan apa yang laki-laki tanda-tandanya balik. Yang pertama mimpi basah. Untuk yang perempuan ya menstruasi. Nah, tadi disebutkan juga balik itu adalah dewasa atau sampai. Oke, kita akan bahas nah, oke. Untuk yang pertama tadi, inilah ya tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ya, yang pertama untuk laki-laki mimpi basah atau ihtilam. Yang kedua perempuan haid atau menstruasi berusia 15 tahun kurang lebih.
ada yang kurang, ada yang lebih. Ya, di sini siapa yang laki-laki yang sudah merasakan mimpi basah? Belum tahu, belum sadar karena lagi tidur. Untuk yang perempuan, ya cukup dijawab dalam hati. Mungkin sudah ada yang menstruasi, kayaknya ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, biasanya antara kelas 4, 5, dan 6, tapi itu belum rata. Tahu yang senam ayam? Nah, gerak semua ya. Angga. Nah, gimana tuh? Sambil pegangan, muter, semuanya muter, lagi muter, terus muter, siap. Lagi. Muter ke kanan. Beri tepuk tangan untuk semua. Hah? Masih? Sudah. Nah, oke. Jadi itu tentang yang namanya tanda-tanda balik. Oke, sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu. Untuk hasil evaluasi kita, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan balik? Angkat tangan yang tahu. Apakah yang dimaksud dengan balik? Ada yang tahu? Angkat tangan. Apa itu balik? Sheryl? Apa itu balik? Hafiz? Apa itu balik? Balik, apa itu balik? Alifah? Dewasa atau sampai. Yang laki-laki, apakah tanda-tanda balik untuk laki-laki? Sambrino? Mimpi basah. Apalagi itu untuk perubahan bentuk yang lain, cahaya. Keluarnya? Jenggot, oke. Arkan? Apa? Suaranya makin besar. Oh. Nah, untuk yang perempuan, yang laki-laki jangan jawab. Untuk yang perempuan, apakah tanda-tanda balik untuk perempuan? Tiara? Suaranya semakin halus, pintar. Apalagi yang lain? Keluarnya titik-titik. Hafizah? Menstruasi, pintar. Nah, sekarang ada kewajiban yang laki-laki sama yang perempuan, itu yang wajib dilakukan ketika balik. Kewajiban apa aja? Yang pertama, sholat fardu, pintar. Sholat 5 waktu. Yang kedua, apa? Menuntut ilmu. Satu lagi, menutup aurat. Oke, Sakira, pintar.
menutup aurat. Saya mau nanya lagi, Bina, aurat laki-laki, aurat perempuan dari mana sampai mana? Seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Oke. Lalu untuk yang laki-laki, si Nugi, aurat laki-laki dari mana sampai mana, Nugi? Dari pusat sampai lutut. Nah, oke. Nah, untuk evaluasi terakhir yaitu saya akan membagikan lembar kerja. Siapkan dulu pulpennya. Pulpen siapkan. Ada soal. Ada berapa soal, tebak? Ada yang tahu nggak? Ada yang berapa? Ada yang tahu nggak? Nggak. Ada soal, kalian cukup jawabnya di silang. Ya, langsung di sini jangan lupa kalian tulis nama kalian. Nama, kelas, tanggal. Saya ulang. Nama, kelas, dan tanggal. Oke? Udah cukup belum? Saya kira. Jangan lupa ditulis namanya. Kalau yang belum yakin silakan pakai pensil terlebih dahulu. Kalau yang belum yakin, kalau yang sudah yakin langsung silakan pakai pulpen, nggak apa-apa. Dosa yang dilakukan anak-anak hasil dari tanggung jawab pedagang, maka segera ada dosa yang berbeda menjadi tanggung jawab. Secara mental laki-laki yang telah memasuki usia balik cenderung bersikap. Silakan lihat di buku sikapnya. Kelihatan ya, kan udah punya. Lalu nomor 2, ketika sudah memasuki usia dewasa,
ibadah sholat 5 waktu, hukumnya menjadi A, B, C, atau D? Siapa mau jawab? D. Wajib. Nomor 2 D, wajib. Oke. Nomor 3, selain ditandai dengan ciri fisik yang membesar, tanda-tanda perempuan memasuki usia balik adalah, ayo yang perempuan boleh. Kinan, apa itu Kinan? Haid atau datang bulan. Secara biologis, laki-laki memasuki usia dewasa mulai memproduksi hormon testosteron. A. 4. A. 5. Jika dosa yang dilakukan anak-anak masih menjadi tanggung jawab orang tua, maka setelah dewasa atau balik, dosa yang diperbuat menjadi tanggung jawab diri sendiri. Apa tuh, A, B, C, atau D? D. 6. Yang perempuan silakan dijawab. Dalam hal berpakaian, ketika perempuan memasuki usia dewasa atau balik, maka sepantasnya untuk angkat tangan. A, B, C, atau D? Wanita, perempuan, Arifah? Menutup aurat. Oke. 7. Secara fikih, mukallaf artinya B, orang dewasa yang telah wajib menjalankan hukum agama, itu mukallaf. 8. Setelah mimpi basah agak suci dari hadas besar, hal yang seharusnya dilakukan adalah mandi wajib. C. 9. Secara mental, laki-laki yang memasuki usia balik menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. 9B. Terakhir nomor 10. Oke, nomor 10 terakhir, lihat. Gugurnya sel telur karena tidak dibuahi sperma bersama dengan lapisan dinding lain disebut D. Nah, oke. Nah, oke. Soal 1 sampai 10 kalian hitung jumlah betul dan salahnya terlebih dahulu. Ya, 10D. 10D. Nanti di akhir pembelajaran boleh ketua kelas mengumpulkan, ya. Nanti di akhir pembelajaran ketua kelas boleh mengumpulkan, ya. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Guru minta maaf banyak salah kata perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.